Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Lebih baik dari 1000 bulan 1000 malam. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak beramal 1000 bulan kalah Pak sama amalan-amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Spesialnya bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa meraih malam tersebut. Istimewa selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Ada yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Makanya bulan Ramadan ini datang untuk membumi hanguskan apa? Dosa-dosa kita. Makanya spesialnya bulan Ramadan di situ. Kita misalkan berbuat kesalahan, mendapatkan dosa, dan dosa itu akan diampuni di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Itu spesial bulan Ramadan. Walillahi mutaqal minan nar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dari api neraka hamba-hambanya dari api neraka. Fi kulli lailatin min Ramadan. Di setiap malam dari bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Sekarang gimana kita bisa meraih keistimewaan itu? Bagaimana cara kita bisa menghidupkan Ramadan? Hari ini, malam ini insya Allah kita akan membahas buku yang ditulis oleh Syekh Shaleh Abdullah As-Saleh yang berjudul Kaifa Na'ishu Ar-Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan Ramadan? Ramadan kebanyakan kaum muslimin itu cuma diisi oleh tiduran, puasa, tapi tidurnya dari pagi sampai siang bangun dari jam yang sampai tetap tidur lagi sampai asar. Sholatnya dilewati, sholat zuhur dilewati, sholat asar dilewati, bangun udah nunggu ceramah di TV. Bangun udah ada gorengan di meja makan. Bangun udah ada es buah. Enak banget puasa dia. Bukan seperti itu yang diharapkan dari kita menghidupkan Ramadan. Itu bukan menghidupkan Ramadan. Ya, orang kerjanya tidur aja setiap hari. Bagaimana kita menghidupkan Ramadan? Yang pertama, saya Abdullah Saleh mengatakan berpuasa. Ini mah udah terkenal banget ya puasa. Puasa identik dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan pasti harus puasa, kecuali mungkin perempuan yang memiliki halangan. Laki-laki yang gak punya halangan, jangan sekali-kali kita gak berpuasa. Kata Nabi SAW, yang hadis ini selalu dibahas, terkenal sekali ya. Hadis ini pasti disebutin di setiap bulan Ramadan. Mungkin kedengarannya cuma di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keyakinan, karena bentuk keyakinannya kepada Allah. Jadi dia puasa Ramadan, ibu bapak, bukan cuma sekedar puasa. Puasanya bukan hanya sekedar puasa, cuma nahan lapar doang. Tapi karena bentuk keimanan, yakin ini perintah dari Allah. Iman secara iman, bukan karena kenapa puasa. Ya saya mau ikut-ikutan aja. Orang lain yang berpuasa, ya kita mau ikutan puasa, malu untuk puasa. Bukan karena itu, tapi karena keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, iman wa ihtisaban, cuma bukan karena ikut-ikutan dan kita mengharap pahala dari Allah, maka percayalah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berpuasa itu bukan cuma perut, tapi juga apa? Mulut, telinga, mata itu harus berpuasa dari maksiat. Bukan hanya perut, ya, bukan hanya perut yang nahan lapar, tapi juga ada mata, ada telinga dan lain-lain yang harus kita jaga. Karena Rasulullah pada biasa qala zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mau kita berpuasa dari imsak, dari azan subuh sampai azan maghrib, kalau misalkan kita masih gibah, kalau misalkan kita masih bermaksiat kepada Allah, itu percuma puasanya. Itu percuma puasanya. Puasa. Tapi pas ada musim, Bu, ada musim baru nih. Wah, apa? Ngomong langsung rame. Pak, ada duit enak nih. Terima langsung. Itu puasanya enggak bermanfaat. Puasa tapi enggak salah. Puasa aja namanya, tapi tidur tiap hari. Tidur seharian. Puasanya iya. Tapi sholatnya enggak. Ini percuma. Kalau kita misalkan berpuasa, maka sholatnya jalan. Bahkan sholatnya harus lebih rajin dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau misalkan Isya 19-18, mungkin di bulan Ramadan dari maghrib udah stay untuk sholat Isya. Untuk kita apa? Untuk baca Quran, berbanyak ibadah di masjid. Kita kaitkan hati kita pada masjid Allah. Ini yang dimaksud berpuasa. Kalau kata Abu Bakar Al-Jazari dalam kitabnya Al-Imsaku As-Sawm wa Al-Imsaku biniyati ta'abbud 'ala Allah. Puasa itu menahan biniyati ta'abbud, menahan segala sesuatu dengan niat ta'abbud. Ta'abbud itu apa? Menyembah Allah. Niatnya bukan karena manusia, niatnya bukan karena ikut-ikutan. Yang kedua, cara untuk kita menghidupkan bulan Ramadan itu dengan qiyamul lail. Ibu bapak, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan agama Islam ini disebut sebagai dinul basit, agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya ya, kita mau qiyamul lail susah. Kadang nggak ada teman, ngebangunin istri ngantuk, ngebangunin suami ngantuk. Tapi di bulan puasa ini Allah ngasih kemudahan. Sholat malamnya dimajuin setelah Isya. Sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Yang dimaksud qiyamul lail di sini adalah sholat tarawih yang biasanya dilaksanakan setelah habis Isya. Nah, ini kemudahan dari Allah untuk kita meraih malam-malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hadisnya man shoma, barang siapa yang puasa. Ini ada hadis lagi dari Bukhari dan Muslim yang lafaznya dekat-dekat. Man qoma. Tadi man shoma pakai so, yang sekarang man qoma pakai ko. Beda, artinya jauh ya. Yang tadi barang siapa yang berpuasa, yang ini man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Barang siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan, imanan karena keimanannya, wahtisaban dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan pengampunan, Bapak Ibu? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang ampunan di bulan Ramadan. Yang tadi barang siapa yang berpuasa, yang sekarang barang siapa yang mendirikan sholat tarawih. Ini berkaitan. Maksudnya apa? Kita sholat doang, puasa doang, sahur doang, tapi gak mendirikan malamnya dengan qiyamul lail, dengan tarawih misalkan, itu percuma. Kita tidak dapat mendapatkan pahala yang sempurna. Makanya kata Rasulullah SAW, celaka rogiba anhu abdin bila dakhala alaihi Ramadan falam yaghfir lahu. Celaka bagi orang-orang yang datang kepadanya bulan Ramadan akan tetapi dosa-dosanya gak diampuni. Kata Rasulullah, celaka. Ini bulan Ramadan itu kesempatan emas, tiket yang belum tentu masih kita bisa dapatkan di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tahun ini dapat. Kalau misalkan kita dapat ampunan tahun ini, tahun besok memang kita yakin masih bisa menghirup udara segar, menghirup oksigen. Kita masih bisa bertemu orang belum tentu. Pelajarannya banyak. Teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin masih kemarin baru ketawa bareng misalkan, masih bercengkrama bareng, tapi di bulan ini mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Makanya manfaatkan bulan Ramadan dengan kita supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qiyamul lail. Yang ketiga adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang ajwadun nas. Apa ajwadun nas? Adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanannya itu bertambah. Iya, kedermawanannya bertambah ketika datang bulan Ramadan. Betapa dermawan Rasulullah ketika bulan Ramadan. Mungkin kalau kita misalkan di bulan-bulan yang lalu bersedekah 5.000 seminggu, di bulan Ramadan setiap hari kita harus targetin minimal 10.000 kita infak ke masjid. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Amalan-amalan baik di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang misalkan kita nggak pernah bersedekah misalkan di bulan lalu, kita usahakan untuk kita bersedekah di bulan Ramadan. Tenang Bapak Ibu, sedekah bukan hanya dengan uang. Pernah datang satu sahabat kepada Rasulullah SAW dan mungkin sahabat ini termasuk dari golongan yang bukan orang kaya, orang-orang kaya. Menghadap kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata Pak sahabat ini, wahai Rasulullah, orang yang punya harta banyak, dia pergi dengan banyak pahala. Salatnya sama salat kita, salatnya sama dari habis azan, dari imsak sampai azan maghrib sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka apa? Bersedekah dengan kelebihan hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Allah itu memudahkan kalian untuk bersedekah. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Kata Rasulullah SAW, di setiap tasbih apa?
subhanallah sedekah kata Rasulullah. Wa kulli takbiratin sedekah. Di setiap takbir Allahu Akbar ini sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Di setiap tahmid alhamdulillah kita mengucap alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan di setiap la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Dan mengerjakan kebaikan adalah sedekah. Wa nahy 'anil munkar sedekah. Dan melarang orang untuk berbuat munkar, berbuat keji adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Artinya apa ini? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Artinya dan setiap di setiap suami menggauli istrinya itu sedekah. Itu kata Rasulullah. Oh, tentang sedekah tiap hari. Nah, ini sedekah yang terakhir ini nggak bisa di bulan Ramadan. Tahan. Kalau di bulan Ramadan sedekahnya di malamnya aja. Uhilla lakum ladza siyam rafa'u ila nisa'i. Kalau di siang hari haram hukumnya di bulan Ramadan bisa membatalkan puasa, maka kita harus membayar denda. Jadi kalau misalnya ini para istri ada yang ngajakin suami jangan mau. Saya baru ngomong ini kan saya udah istri. Itu tenang aja, saya bukan jomblo, alhamdulillah udah punya istri. Salah satu sedekah kita misalkan adalah berbagi ketika buka puasa. Mungkin kita memiliki harta banyak, melihat tetangga kita makannya misalkan mahal, cuma pakai gorengan doang sama cabai misalkan. Ketahuan dia sama kita. Kasihan banget ya. Kita misalkan di rumah ada es buah, ada gorengan, ada kentang goreng, ada pizza, ada kurma, ada ini, ada itu. Nah, jangan hilang semua bu. Adanya nanti kita gumoh. Adanya kita enak. Pas mau sholat maghrib, udah segitu susah banget itu. Pas lagi duduk susah. Pas sholat isya mager. Udah mas segar sholat isya. Ayo sholat isya. Dulu ini dulu. Kenapa? Makan yang banyak kan itu secukupnya aja. Kalau bisa kita bagi tetangga kita yang misalkan dia makannya yang beli bukannya cuma sedikit kasih. Kata Rasulullah, man qatala shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'im syai'. Siapa yang memberi makanan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih. Kita dikasih nih makanan, si orang yang kasih itu dapat pahala, yang dikasih nggak berkurang pahala tetap. Ini fadilah kita berbagi di bulan Ramadan, berbagi. Jangan kita punya makanan dimakan sendiri. Mungkin di setiap masjid punya agenda punya agenda yang kayak apa? Kalau misalkan di bulan Ramadan tuh iftar, takjil. Nah itu salah satu cara kita berbagi di bulan puasa. Mungkin punya kelebihan harta, sumbangin 100.000, 200.000 buat masjid, 50.000, 20.000, 10.000 taruh aja buat beli iftar. Itu kita akan mendapatkan pahala 10.000. Gak ada artinya tuh sekarang. Ya, kita infakkan buat masjid misalkan, itu bisa kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberi makan orang yang berpuasa. Dan keempat, cara kita untuk menghidupkan Ramadan adalah bersemangat membaca Al-Quran. Ini intinya. Bulan Ramadan itu terkenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan mungkin di bulan-bulan lalu, bulan-bulan kemarin
Bapak Ibu jarang baca Qurannya. Kalau misalkan sebulan bisa cuma 3 ayat, sebulan cuma bisa 1 surat. Di Ramadan ini kita nyata untuk menghantamkan Al-Quran. Percayalah bahwa Al-Quran adalah amalan yang gampang banget kita lakukan dan pahalanya sangat besar. Dan pahalanya sangat besar dari Allah. Al-Quran sekarang ada Al-Quran yang segede apa? Yang bisa dimasukin kantong, yang kita bisa bawa-bawa. Bawa Pak ke kantor, bawa Pak ke tempat kerja, taruh di kantong kita, supaya kita setiap ada waktu kosong kita bisa murojaah, kita bisa melanjutkan bacaan kita. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan kita itu nggak baca Al-Quran, karena Al-Quran paling gampang dilatih. Udah, kita bisa baca di mana-mana kecuali tempat-tempat yang najis. Misalkan di WC, jangan baca Quran di WC. Saking rajin baca Quran di WC, nggak bisa kita baca Quran di WC. Di tempat-tempat di mana? Lagi mobil, lagi macet. Aduh, lagi macet nih. 2 ayat dulu ya. 2 ayat dulu. Alif Lam Mim. Di jalan udah jalan lagi. Tutup Al-Quran jalan lagi. Dapat pahala. Dapat 30 kebaikan kata Rasulullah. Kata Rasulullah dapat 30 kebaikan. Lah, Alif Lam Mim aja 30 kebaikan. Apa? Man qara'a harfan min kitabillah kata Rasulullah, falahu bihi hasanah. Orang yang membaca mengqara'a satu ayat, satu huruf dalam kitab Allah, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Fahasanatu bi asyri amsalihha, dan pahalanya itu berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, walakin harf wa mim harf. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, wa mim 1 huruf. Jadi kalau kita bisa membaca alif lam mim, dapat 30 kebaikan. Dapat 30 kebaikan semua. Baca alif lam. Jangan aku atau alif lam doang 30 kebaikan, dibaca tiap hari alif lam mim. Alif lam mim, alif lam lagi, alif lam lagi itu maksudnya. Ya. 30 kebaikan. Bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran? Jadi misalkan sebulannya bisa hatam 2 kali. Syukur-syukur alhamdulillah 1 kali kita hatamin Al-Quran. Berapa banyak kebaikan dari ayat-ayat Allah yang kita baca bisa masuk kita dalam surga. Itu fadilah Al-Quran. Al-Quran adalah bisnis yang kalau kita lakuin gak bakal pernah merugi sedikit pun. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pembisnis ini, ada pengusaha yang dagang, misalkan ada ya? Ada. Kalau misalkan pedagang pengen mah kita mah untung ya, gak mau lukan. Kalau lukan pusing, rugi pusing kita. Nah ini ada suatu amalan yang kita gak akan pernah merugi. Apa? Dia baca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran. Terus gimana ya kalau misalkan maaf banget ada yang belum lancar baca Al-Qurannya misalkan, gimana? Tenang, Allah Maha Adil. Rasulullah SAW bersabda apa? Al-mahirul bil Quran ma'asafaratil kiramil barah. Orang yang mahir baca Al-Quran ma'asafaratil kiramil barah, bersama para malaikat. Orang yang pandai baca Quran, misalkan amma yatasaalun, pandai dia baca Quran. Kata Rasulullah apa? Dia bersama para malaikat. Terus bagaimana
masih gak jelas, masih belum kenal huruf, tenang. Kata Rasulullah SAW apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran tapi wa yatata'ta, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, yatata'ta apa artinya? Apa kira-kira? Terbata-bata, ini bahasa Indonesia. Wa yatata'ta, dia baca Al-Quran terbata-bata. Alif lam mim. Terbata-bata. Tenang, kata Rasulullah. Dia memiliki dua pahala. Pahala apa? Pahala ketika dia membaca Al-Quran, dan pahala ketika dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Jadi tenang. Jangan aku wah ada dua pahala kalau baca Al-Quran ini. Itu dibacanya. Enggak. Ini motivasi buat kita. Untuk orang-orang yang mungkin belum bisa baca Al-Quran, musik-musik belum bisa lancar baca Al-Quran, untuk kita berusaha untuk belajar baca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita akan menjadi orang terbaik di sisi Allah. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkan. Yuk kita belajar sama-sama Al-Quran di bulan Ramadan. Ya mungkin di bulan kemarin kita pernah baca Quran, kita baca Quran sampai kita bisa baca Quran dengan lancar di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan momentum ini. Cuma setahun sekali kita dapat, belum tentu tahun yang akan datang kita masih bisa. Salah satunya yang selanjutnya adalah cara kita untuk menghidupkan bulan Ramadan adalah duduk di masjid hingga matahari terbit. Ya, ini yang diremehkan. Waktu-waktu, kalau kata orang Arab, al-waktu kasif. Ya, al-waktu kasif. Waktu itu seperti pedang. Bagaimana kita bisa melakukannya? Bisa pegangnya itu gimana? Kalau misalkan kita salah, bisa untuk nusuk diri sendiri, bisa untuk kebaikan. Itu jangan sampai kita hilang waktu. Waktu itu sangat berharga. Ya, duduk di masjid hingga matahari terbit. Duduk di masjid hingga matahari terbit. Bukan cuma duduk doang nih. Duduk. Tidur. Bukan gitu maksudnya duduk hingga matahari terbit. Akan tetapi ketika subuh selesai, dia berbanyak zikir, dia berbanyak mengingat Allah, dia berbanyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di masjid, mendekati dirinya kepada Allah. Kata Rasulullah, "Man sholal fajr fi jama'ah, summa qa'ada yadhkurullah hatta taqum asy-syams, summa sholal rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammah." Itu kata Rasulullah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kata Rasulullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, zikir, baca Quran, ingat Allah, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Cuma kita duduk sholat, memikirkan Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kita mendapatkan pahala haji dan umroh, tamah sempurna. Umroh berapa itu? Udah ada umroh di sini? Atau udah ada yang haji? Udah ada, alhamdulillah. Nah ini nih, haji sekarang ya udah nunggunya lama, bayarannya mahal. Umroh sekitar sekarang 33 juta. Lumayan itu, mahal banget. Kita mampu 33 juta, ngumpulinnya berapa tahun ya. Ini dikasih tawaran yang sangat mudah. Tinggal sholat, habis ba'da subuh sholat,
kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala yang sama dengan haji dan umrah sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah cara kita menghidupkan Ramadan adalah mengerjakan umrah di bulan Ramadan. Ini untuk misalkan orang-orang yang memiliki kelebihan harta, yang mungkin sudah ngumpulin dari bulan Januari, dari bulan-bulan sebelumnya, akhirnya usahakan untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji. Umroh di Ramadan kata Rasulullah, ta'dilu hajjatan, ibadah umroh pada bulan Ramadan pahala sebanding dengan ibadah haji. Jadi ibu bapak yang punya kelebihan harta, ya, kalau misalkan ada dananya, ada uangnya, sok usahakan kita berumroh. Ada waktunya, ada dananya, kita harus usahakan untuk umroh di bulan Ramadan. Apalagi sekalian umrohnya di 10 akhir di bulan Ramadan. Sekalian kita beriktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu pahalanya sangat besar. Kata riwayat lain, hajjatan ma'i, ya, orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan ibadah haji atau hajjatan ma'i, haji bersama Rasulullah SAW. Ya. Yang kedelapan, bagaimana cara kita untuk menghidupkan bulan Ramadan, yaitu dengan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini fadilah malam Lailatul Qadar. Ya, yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan malam tersebut. Ada orang yang nggak punya waktu, misalkan di 10 terakhir ada yang masih kerja lembur misalkan malam-malamnya. Tapi tenang, bisa sholat di tempat, bisa sholat di masjid, bisa sholat di rumah. Yang penting kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis lain, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bulan Ramadan dengan cara kita menghidupkan setiap malam. Ibadah-ibadah ini kalau kita teliti berkaitan, qiyamul lail, mendapatkan malam Lailatul Qadar, berpuasa, ini berkaitan satu sama lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita nggak sholat malam, jangan harap bisa dapat malam Lailatul Qadar. Sholat malam aja nggak pernah, baru dapat malam Lailatul Qadar. Sungguh kita orang yang sangat merugi kalau misalkan kita udah dibuang Ramadan, dikasih umur panjang sampai selesai Ramadan, tapi dosa-dosa kita nggak diampuni, nggak dapat itu poin syahrul maghfirahnya, ya, bulan penuh ampunan. Yang kesembilan, itu adalah memperbanyak zikir. Dan ini yang terakhir, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Ya. Kita memperbanyak doa. Ada satu momen yang kata Rasulullah SAW, ini waktu paling mustajab, yang mungkin
banyak dari kaum muslimin nggak tahu apa pada saat berbuka puasa. Ini adalah waktu momen mustajabnya doa ketika berbuka puasa. Jangan langsung kita, wah depan udah ada es buah, udah ada lontong, udah ada gorengan, udah siap-siap macam-macam aja di kapan sih Ustaz ceramahnya selesai yang di TV itu biasanya kan yang azan malam biasanya kita ingin cepat kan gue. Wah, kecil aja jangan lupa ada TV lama bisa gitu kan, bisa gitu. Cara yang cepat gitu. Bapak saya waktu itu apa yang minta-mintain siapa yang aja mulai. Kita tunggu. Padahal di situ ada momen-momen yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu di mustajabnya doa, diijabahnya doa. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung ini ambil makan. Jangan. Sempatkan untuk berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua. Doakan kita diberikan umur panjang. Doakan doa-doa yang baik untuk kaum muslimin. Baru kita makan. Itu adalah ada waktu mustajab ketika berbuka puasa. Imam udah nggak baca doa berbuka, langsung sikat, langsung ambil nasi pakai lauk, nasinya banyak, cuma balas dendam. Ya lapar, nahan siang ini. Balas dendamnya pada maghrib. Pada sepertiga malam terakhir di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, hal man sa'ilin fa'utiyah, hal man mustaghfirin fa'aghfirah. Adakah hamba yang memanjatkan permohonan sehingga aku beri? Adakah hamba yang beristighfar hingga aku ampuni? Kita hidupkan malam-malam kita di bulan Ramadan dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah. Yang punya masalah misalkan pekerjaan, masalah di ini itu, ingat ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang? Itu kata Allah. Kita mengingat Allah, hati akan merasa tenang. Dengan berzikir pada Allah itu adalah obat hati. Obat hati. Ya, ketika bukan kita ngegalau, curhat ke teman, curhatkan langsung pada Allah. Bizikrillah, bila kita mengingat Allah, masalah kita akan beristighfar pada akhir malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. Banyak istighfar. Rasulullah adalah orang yang paling banyak beristighfar. Kenapa? Padahal Rasulullah SAW itu udah dijamin masuk surga. Udah pasti Rasulullah masuk surga. Tapi istighfarnya gak pernah stop. Selalu beristighfar pada Allah. Apalagi kita ya, gak dijamin masuk surga. Kalau misalnya kita salah gak ditegur. Rasulullah salah ditegur langsung sama Allah, turun ayat ditegur. Lah kita berbuat salah gak ditegur. Ada ditegur pakai apa? Pakai musibah. Baru kita tahu, udah naik lagi baru lupa lagi sama Allah. Itu manusia. Maka bagi kita untuk beristighfar terus. Astagfirullah. Mudah. Jadi bisa mudah sekali astagfirullah. Mohon ampunan kepada Allah. Perkataan yang sangat singkat akan tapi pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguh mencari waktu mustajab pada hari Jumat, dan waktu paling diharapkan adalah saat pada hari Jumat. Nah, ini waktu mustajab kita untuk berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah supaya kita diberikan ampunan di bulan Ramadan. Jadi bukan sekedar Ramadan hanya waktu untuk tidur-tiduran. Ramadan bukan hanya waktu untuk malas-malasan, tapi Ramadan adalah waktu kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sekali kita rugi, kita mendapat ampunan dari Allah.
Usahakan Ramadan ini, bayangkan Bapak Ibu, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan, ya Allah, seandainya ini adalah Ramadan terakhir. Kalau misalkan sudah termotivasi seperti itu, Ramadan ini Ramadan terakhir, pasti kita akan memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan kita mikir santai, mungkin Ramadan ini belum dapat, ya tahun depan lah, insyaallah masih bisa bertemu Ramadan. Belum tentu. Saya masih muda, misalkan tenang aja lah. Belum tentu. Yang muda juga banyak begitu. Bukan cuma teman muda, anak kecil. Belum tidak bisa bertemu dengan Ramadan, maka kita manfaatkan momentum ini, akhir Ramadan, menyambut bulan Ramadan, dengan kita memotivasi diri kita untuk lebih baik dari bulan-bulan lain, untuk kita mengamalkan amalan yang baik di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ya jadi orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, "Rohima'an fa'amdin idza dakhara 'alaihi Ramadan falam yaghfir lahu." Disebutkan datang bulan Ramadan gak diampuni lagi, sungguh merugi. Jemaah muslim rahimahullah, mungkin hanya ini dari saya karena sudah hampir 1 jam saya sudah ngomong di sini. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita di bulan Ramadan untuk bisa mendapatkan keistimewaan Ramadan, ampunan di bulan Ramadan, dan kita tidak menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih atas tausiah ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir di dalam acara amanah di Masjid Al-Jahil yang kita malam hari ini. Lalu menaraikannya dengan telah berilmu tentunya. Sekali lagi mohon maaf apabila kami selaku pengurus PKM selama ini kurang atau belum bisa memberikan yang terbaik buat semuanya, namun semuanya tentunya sudah maksimal kami lakukan. Mudah-mudahan selalu akan lebih baik ke depannya. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.